185 dapatnya ini dapatnya jadinya 1 ya, sehingga harga pokok per unitnya ini 5 ditambah 1, ini dapatnya adalah 6 ya. Jadi ini ya, jadi ini 5 tambah ini biaya budgetnya adalah 185, jadi dibagi sama ya, 185 per itu sehingga dapat 1, sehingga biaya per unitnya untuk metode full costing itu adalah 6 US dollar. Jika kita bisa ngitung di sini tinggal dikalikan 6 ya, 6 karena kita full costing sehingga dapatnya 300. Terus saya lagi variable cost biar saya nggak buat lagi sama ya, kebetulan sama. Variable costingnya adalah 210 dikalikan 6 ya, karena ada tambahan 1, sedangkan ini sama dikalikan adalah 6 ya, hitungannya di samping ya, sehingga hasilnya ini adalah 120, kebetulan pas sama ya, kan soalnya beda tapi hasilnya kebetulan pas sama ya. Ini namanya sama, adalah persediaan tersedia untuk dijual atau diproduksi. Cukup ya. Saya save dulu. Masuk ke sini, masuk dokumen operasional, kampus, penumpang, taksi biaya, admin, materi kami, bukan materi kami. Asus FJ dan dapat 160.000, sehingga kita ending sama ya modelnya ya, cuma angkanya aja yang beda. Persediaan akhirnya saya taruh sini, ini di sini. Ini adalah sama, jadi persediaan akhirnya 50.000, cuma pengalinya adalah 6 karena ada tambahan dari full costing tadi ya. Terus ini sama, pengalinya tinggal kita ganti 6 ya. Jadi ini 6 kali 10.000 persediaan akhirnya. Dapatnya adalah 120. Sekarang kita akan hitung ini adalah HPP ya. Harga pokok penjualan. Ini 960 sama. Terus 260 dikurangkan 150 dapatnya 1.140.
maka kita akan dapat laba kotor. Laba kotornya adalah penjualan dikurangin harga pokok penjualan sama tahun 2014 ketemu laba kotornya 380.000, sedangkan untuk 2013-nya adalah 320.000 ya. Oke, terus ada produksi varian ya, kita hitung di sini. Produksi varian itu adalah selisih produksi ya, atau selisih produksi itu adalah 25.000 ya. Kita lihat soalnya. Ini dapatnya dari lupa dari mana itu ya, nanti saya cari. Pokoknya dapatnya 25.000, nanti tolong nanti dicek ya. Kemarin saya dapat, cuma saya lupa. Produksi varian itu selisih antara budget dengan aktual ya. Nanti saya carikan ini saya itu 25.000. Ini juga sama. Sehingga dapatnya laba kotor kedua. Oh, ini berarti laba kotor yang ini adalah di sini aja, karena ini belum dihitung varian ya, laba kotor sebelum varian. Adalah 320 dikurangin ya, saya tambahkan harganya adalah plus, jadi 345 sama. Nah, hitung juga ini 405, kita lihat ya, tambahkan 380 varian agak beda.
nanti saya cari ya. Yang jelas ini adalah saya kok nggak masuk. Yang jelas yang 251-nya ini adalah di sini adalah laba, makanya ini menambah, sedangkan ini adalah rugi ya. Nanti saya susulin dapatnya 25 ini, karena rugi ini dikurangin ini ya, sehingga dapatnya 355.000. Oke. Terus selanjutnya operasional expense atau biaya operasional. Biaya operasional yang pertama adalah biaya penjualan. Ini sebesar 2,5% ya, sama rumusnya seperti ini. Yang nyari tadi 2,5% dari soalnya. Dari sini ya, biaya penjualan variabel ini, jadi ini adalah 2,5%. Ini adalah 2,5 bagi 100 dikalikan 80 dapatnya 320. Terus ini juga 2,5 bagi 100 kali ya 1,0, sehingga dapatnya 38. Terus biaya administrasi kayaknya sama ya, 90. Dari soal ini sama 90 dari soal ya. Total biaya operasional kita tambahkan adalah 32 plus 90 dapatnya 122. Terus ini plus 90 dapatnya 128. Oke, sama, sehingga ketemu biaya laba sebelum nilai laba sebelum pajak ya. Adalah 345 dikurangin 122 223 dapat 10 pajak untuk metode full costing ya. Bisa 355 dikurangi 128 ketemu 227. Ini kurang lebih untuk metode full costing ini. Terus saya ada PR untuk
untuk mencari selisih produksi ya. Nanti saya buat coret-coret dulu, nanti saya susulkan hasilnya kenapa dapat 25 dan 25, tapi nilainya sama. 25 ini laba sehingga ini menambah, tapi yang satunya 2014 itu rugi sehingga mengurangi. Nah, ini asalnya dari mana, nanti saya buat coret-coret ya, takutnya nggak cukup waktunya, nanti akan saya susulkan segera hasil dari 25 ini. Nah, ini jawaban yang ini ya, metode full costing dan variable costing. Nanti hasil ini pembahasan saya akan sampaikan, jadi nanti Anda bisa belajar. Jadi nanti kalau di UAS nanti saya akan keluarkan, minimal Anda tahu ya hasilnya itu dari mana ya. Oke, saya lanjutkan teori untuk penutupnya ya. Saya kira ini sudah kejawab, kecuali yang nomor 3, rekonsiliasi perbedaan income statement. Saya belum hitung juga karena tadi saya buat coret-coretannya waktu masih sebelum pulang itu, jadi belum semuanya saya kerjain. Tapi nanti yang nomor 3 dan yang tadi nanti saya buat coret-coretannya, nanti terus tak kirim lewat ya. Ini sebenarnya simpel sih, cuma perlu mikir dulu ya, coret-coretannya karena mempunyai beberapa kaitan. Oke, saya lanjut. Manfaat metode variable costing. Metode ini bisa digunakan untuk perencanaan laba. Karena apa? Karena nanti seluruh biaya produksi nanti akan kehitung ya, yang terutama yang variabel, sehingga akan ketahuan kira-kira perusahaan itu mempunyai prestasi dalam jangka waktu pendek itu berapa. Yang kedua sebagai kontrol biaya ya, seperti biaya standar juga. Ini dengan adanya laporan ini, ya manajemen sederhananya tahu lebih dulu ya, kira-kira kalau produksi seperti itu hasilnya seperti apa. Sedangkan membuat keputusan ini kaitannya kira-kira perusahaan nanti akan mengambil laba kira-kira berapa persen ya, dengan selesainya pembuatan perhitungan harga pokok dengan variable costing ya. Sebenarnya akhirnya biaya pokok variabel yang harus keluar untuk memproduksi ya suatu produk ini nanti kira-kira ketemu berapa. Terus penentuan harga jual biasanya akan dilihat juga kondisi barang di pasaran itu seperti apa ya, karena penentuan atau keputusan penentuan laba itu kita tidak berdasarkan satu dua informasi. Mungkin kita yakin dengan produk kita akan dapat untung misalnya 30%, tapi ternyata begitu dilempar pasar ternyata sangat berat ya, bersaing dengan model yang sama ternyata sudah banyak yang keluar gitu ya, sehingga kita tidak bisa istilahnya ngotot lah gitu ya untuk menentukan harga jual seperti itu. Terus kelemahan metode variable costing yaitu pemisahan biaya-biaya ke dalam biaya variabel dan tetap sebenarnya sangat sulit ya, seperti kayak listrik aja, kita kan tidak tahu saat pabrik itu benar-benar tidak produksi, apakah biaya listrik itu memang nilainya seperti apa, sebesar apa, atau waktu produksi mencapai maksimal itu listrik itu akan mengeluarkan biaya berapa. Jadi untuk menentukan yang pas itu sangat susah. Itu yang kedua, dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Kenapa? Karena tidak semua biaya dimasukkan dalam perhitungan, tapi yang dimasukkan adalah yang berkaitan dengan variabel. Terus naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan dalam penjualan ya, untuk perusahaan yang kegiatan usahanya bersifat musiman atau variable costing akan menyajikan kerugian yang berlebih ya. Artinya musiman ini kadang saat kondisi pasar bagus kita jual dan buat produk itu gitu ya, tapi pas pasar tidak merespon, kita tidak melakukan penjualan atau apa, sehingga tidak bisa diukur secara pasti. Terus metode variable costing ini juga tidak dibutuhkan biaya overhead pabrik tetap
dalam persediaan dan harga pokok persediaan, dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah, sehingga akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk tujuan analisis keuangan. Jadi analisis keuangan jadi tidak maksimal ya, karena biaya tetapnya tidak dilakukan, tidak diikutkan dalam perhitungan HPP. Kelemahan full costing, sebagian biaya menempel pada persediaan atau biaya dicatat terlalu sedikit, laba yang dihasilkan lebih tinggi. Ya. Terus jika produksi tidak mencapai kapasitas normal, maka biaya overhead tetap akan kurang dibebankan dan sebaliknya. Ini salah satu kelemahan dari full costing. Ya, saya kira mungkin sampai ini ya materi untuk yang ke-6, yang keberapa saya nggak lihat. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pengganti hari Selasa kemarin. Moga-moga dapat diterima dengan baik. Terus hasil jawabannya nanti saya akan WA-kan setelah pertemuan ini saya tutup. Saya kira begitu, barangkali ada pertanyaan, mungkin pusing kali ya lihat soalnya semakin banyak, ngitungnya semakin belibet gitu ya. Jangan di online, di offline aja mungkin agak susah gitu. Dan ya begitulah adanya. Dan saya kira mungkin pertemuan malam ini saya cukupkan. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Mbak Rama, Mbak Suci, Mbak Nisa. Belum, Mister. Oke, ya kita udah malam ya, sudah mulai mengantuk. Saya kira mungkin kalau nggak ada pertanyaan untuk materi malam ini saya tutup. Jangan lupa silakan untuk absen ya di dalam WA Group. Nanti saya tunggu sampai jam 21.30 akan saya pindahkan ke dalam link absen. Itu kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan saya tutup. Makasih. Silakan bisa live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih.